Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yuhannas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadaratul mukarramin wal mukarramat, jama'atul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Pak Kiai Haji Muhammad Suharli, mat'anallah bi hayati wa nafa'anallah bi ulumih, fid darain, fi darid dunya wa daril akhirah. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita cintai ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimena Suharli, Ibunda Hajah Lili Pramono, Ibunda Hajah Dayudi, yang insya Allah senantiasa akan selalu kita doakan semoga beliau-beliau selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya Bapak Ibu para peserta kajian secara online yang insya Allah mudah-mudahan istiqomah kita bisa selalu mengikuti pengajian ini. Dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dengan apa yang sudah kita lakukan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita Jawahirul Uluyyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang ke-6, hadis yang keempat, yaitu tentang marahilul khalqi. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kajian hadis yang keempat tadi. Ya. Bahwa guru kita selalu mengarahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan berarti zikir tersebutlah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi dengan banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah ridha dengan perbuatan kita. Sehingga kalau Allah ridha, maka insya Allah kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin inilah yang disebut sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi poinnya adalah bagaimana untuk bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana untuk bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wali Allah itu adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam benak kita, di dalam gambaran kita, mungkin yang dinamakan wali itu adalah seorang yang sudah benar-benar zuhud, meninggalkan dunia, meninggalkan gemerlapnya dunia, ya. Kemudian selalu kesehariannya kita lihat dia selalu berada dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bukan berarti itu salah, tapi itu adalah salah satu daripada ciri kewaliannya seseorang. Karena inti daripada wali itu adalah
orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mencoba untuk meneliti kembali, mempelajari kembali orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya adalah orang yang selalu, seorang waliullah yang selalu kita bacakan doa, selalu kita kirimkan suratul Fatihah untuk beliau, itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena ibadah beliau yang begitu hebatnya. Ya. Dituturkan dalam beberapa kitab dikatakan bahwa, dan qaulnya ulama, perkataan para ulama, bahwa Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah itu bukan karena ibadahnya yang luar biasa, tapi karena sebab sesuatu yang mungkin menurut kita adalah sesuatu, masa sih karena sebab itu ia menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Karena sebab rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala akan apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Nah, di situ disebutkan bahwa Syekh Abu Yazid Al-Bustami setiap kali ia hendak makan, beliau selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Allah, dengan segala keterbatasan ibadah seperti ini, Engkau masih memberi makan, padahal Engkau tidak memerlukan keberadaan aku, tapi Engkau masih memberikan aku makan, Engkau masih memberikan aku hidup, Engkau masih memberikan aku nafas. Maka untuk itu aku bersyukur kepada Engkau ya Allah atas segala nikmat yang sudah Engkau berikan. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau mendapat predikat atau menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal ibadah, tapi mungkin amal ibadah yang seperti itu yang membuat beliau akhirnya menjadi orang yang selalu mensyukuri segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kepada makanan yang beliau dapatkan, beliau selalu syukuri apapun bentuk makanan. Dari situlah kemudian Allah menjadikan beliau sebagai seorang waliullah. Kemudian seorang ulama mazhab yang termasyhur di Indonesia, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Allah menjadikan beliau seorang ulama yang begitu besar. Allah bahkan mungkin, ya, menurut saya, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau adalah termasuk salah satu daripada waliullah. Ya, karena begitu hebatnya beliau. Tapi karena apa beliau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dalam kitab-kitab dikatakan, dalam qaul ulama dikatakan bahwa sebab Allah menjadikan beliau seorang waliullah adalah karena ridhonya dengan segala qada dan qadar, tentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika ada seorang ulama yang menyampaikan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, "Wahai Al-Imam Asy-Syafi'i, apakah engkau tahu bahwa ada beberapa orang yang setelah engkau berceramah, setelah engkau memberikan pengajian, setelah engkau memberikan tausiah, di depanmu ia mendengarkan. Tapi kemudian ketika ia sudah berpaling darimu, ketika ia sudah kembali, ia sudah jauh darimu, ia membicarakan tentang keburukan engkau." Apa jawaban Imam Syafi'i? Jawaban Imam Syafi'i begitu ringan. Alhamdulillah. Berarti saya masih punya haibah. Berarti saya masih dianggap oleh mereka, oleh orang-orang tersebut. Kenapa? Karena ia tidak berani untuk membicarakan keburukan kehidupan aku. Itu artinya aku masih memiliki haibah di matanya. Imam Syafi'i bukannya marah, akan tetapi beliau mensyukuri nikmat Allah yang seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, ada seorang ulama yang mengatakan lagi kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, apakah engkau tahu bahwa ternyata separuh dari penduduk di kampungmu itu ternyata membenci engkau, tidak menyukai engkau?" Apa jawaban Imam Syafi'i? Jawaban Imam Syafi'i, "Alhamdulillah, karena orang-orang yang membenci aku berarti dia telah membebaskan aku. Dia telah membebaskan aku dari berbagai perasaan." Kita mengenal, atau kita mungkin pernah mendengar sebuah kalimat,
ainur ridha anti aidin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawi. Au ainur ridha, pandangan keridhaan kita terhadap seorang manusia, ainar ridha an kulli aibin kalilah, akan memandang ketika kita melihat dengan pandangan ridha kepada seseorang, mungkin karena kebaikan orang tersebut, ya. Misalnya Pak Kiai Haji Suharli selalu memberikan kebaikan untuk diri saya, misalnya. Ya. Maka hati saya akan menjadi terikat. Apapun yang beliau lakukan, karena pandangan mata saya ridho, semuanya adalah kebaikan. Bahkan ketika seseorang yang selalu berbuat baik kepada kita, suatu ketika dia melakukan keburukan, maka kita akan memandang baik orang tersebut. Kenapa? Karena ainur ridho, pandangan kita kepada orang tersebut sudah pandangan keridhaan, sehingga akhirnya akan mengikat diri kita. Suatu ketika dia melakukan perbuatan buruk, maka akan kita tutupi. Kita akan tutupi aib tersebut karena pandangan ridho kita kepada orang tersebut. Ya. Jadi dalam sebuah makalah dikatakan bahwa seseorang yang melakukan kebaikan kepada kita sebenarnya sudah mengikat diri kita, dan orang yang membenci kita sebenarnya sudah membebaskan kita. Membebaskan kita maksudnya bagaimana? Ketika ada orang yang tidak menyenangi diri kita atau membenci diri kita, maka kita tidak akan terikat hati kita kepada orang tersebut. Apapun yang kita lakukan, ya sudah, kita tidak akan memiliki ikatan apa-apa pada orang yang membenci kita tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Alhamdulillah kalau ada banyak orang yang membenci aku, berarti ia telah membebaskan hatiku dari berbagai macam prasangka terhadap orang tersebut. Hal-hal yang seperti inilah keridhaan Imam Syafi'i terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang baik ataupun yang buruk, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan beliau tersebut, karena keridhaan beliau tersebut, maka Allah menjadikan beliau sebagai seorang waliullah. Dan mungkin ini kalau ini hanya perkiraan saya saja. Ya. Kita sering mendengar kisah tentang seorang wanita tunasusila yang Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah masukkan ia ke dalam surga karena sebab apa? Karena sebab kasih sayangnya kepada seekor hewan. Dia memberikan minum seekor anjing. Dari kasih sayang, dari sifat rahimnya terhadap seekor hewan itulah memunculkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, memunculkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Mungkin ini juga yang dianggap sebagai seorang waliullah, wallahu a'lam. Karena intinya apa? Karena intinya waliullah adalah orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mendapatkan ampunan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selalu menjadi seorang waliullah itu harus dengan cara ibadah yang luar biasa. Ini sebagai salah satu cara. Ya, bukan hanya itu satu-satunya cara. Yang terpenting dari apa yang disampaikan oleh grup kita, Bapak Haji Muhammad Suharli, mengajak kita untuk selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, zikir yang disebutkan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Karena dari kata ya Latif itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala al-a'zam. Salah satu daripada nama-nama asma Allah Ta'ala yang besar, yang azim, yang agung. Ya Latif artinya yang maha lembut. Ya. Karena dari kelemah lembutan tersebut, maka insya Allah akan muncul kasih dan sayang di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dari rasa kasih dan sayang yang ada di dalam hati kita, ketika kita ungkapkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka itu akan menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho dengan hidup kita, itu artinya Allah mencintai kita. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam sebuah hadis bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka dia akan jadikan orang tersebut akan rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan itu seperti itu. Ya.
Jadi dengan zikir kalimat yang disampaikan oleh guru kita, diajarkan oleh guru kita, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan baca kalimat ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kita mohon agar Allah jadikan kita sebagai seorang yang memiliki kelembutan hati. Karena dari kelembutan hati itulah akan muncul Rahman dan Rahim, sifat kasih dan sayang di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dengan Rahman dan Rahim tersebut, mudah-mudahan Allah ridho pada diri kita, Allah mencintai kita. Inilah yang mungkin dikategorikan sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala, kasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita akan melanjutkan kajian kitab kita di dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah halaman 86, lanjutan daripada hadis yang kemarin, ya, bahwa saya akan mengulangi sedikit hadisnya, ya. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh in ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah. Bahwa di antara kita, di antara manusia, ya, ada orang yang dalam keseharian hidupnya selalu ya'malu bi amali ahlil jannah. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan ahlul jannah. Perbuatan-perbuatan yang baik, ahlut ta'ah. Selalu menjauhi perbuatan maksiat. Ya, sehingga dikatakan dalam hadis ini antara dirinya dengan surga itu udah nggak ada jarak lagi. Ya, tidak ada jarak lagi antara dirinya dengan surga. Tapi ternyata takdir Allah, fayasbiqu alaihil kitab, takdir Allah menentukan bahwa orang tersebut, ketentuan dari Allah, ketentuan adalah sebagai ahlun nar. Fayamalu bi amali ahlun nar. Ketika Allah menentukan orang tersebut sebagai ahlun nar, maka sebelum akhir hidupnya, di penghujung akhir hidupnya, orang tersebut akan melakukan kezaliman. Orang tersebut akan melakukan perbuatan munkar, perbuatan maksiat, entah itu maksiat yang sifatnya kefasikan atau maksiat yang sifatnya kekafiran. Ketika maksiat yang dilakukan adalah kekafiran, artinya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia murtad, dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka ini adalah perbuatan kekafiran. Dia menjadi orang yang kafir, maka fayadkhulha. Dia akan masuk ke dalam neraka dan abadal abidin, selama-lamanya dia akan berada di dalam neraka. Walaupun di awal hidupnya, di pertengahan hidupnya selalu melakukan kebaikan, akan ada manusia yang seperti ini, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin nar, ada juga kategori orang-orang manusia yang dia itu seperti contohnya tadi yang saya katakan, kisah tentang seorang wanita tunasusila yang di akhir menjelang akhir hidupnya itu dia memberikan kasih sayang kepada seekor hewan. Artinya di sepanjang perjalanan hidupnya dia banyak melakukan perbuatan maksiat. Sehingga antara dirinya dengan neraka itu sudah tidak ada jarak lagi. Kecuali hanya satu zira, hanya satu jengkal. Tapi ketentuan Allah ternyata Allah takdirkan. Ya, Allah tuliskan bahwa wanita ini adalah sebagai penghuni surga. Maka di akhir menjelang akhir hayatnya, fayamalu bi amali ahlil jannah. Dia akan Allah takdirkan mengerjakan perbuatan baik. Perbuatan ketaatan yang menyebabkan ridhonya Allah, yang menyebabkan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhulha, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Jadi ada dua kategori manusia yang seperti ini. Summa inna min lutfillahi ta'ala wa sa'ati rahmatihi ana inqilaban nas minal syarri ilal khairi katsir wa amma inqilabuhu minal khairi ilal syarri fa fi ghayatin nudur wa nihayatil qillah wa la yakun illa liman asarra 'alal kabair. Alhamdulillahnya, maha rahmannya Allah, maha luasnya kasih sayang Allah, maha lembutnya Allah, bahwa inqilabun nas minasyarri ilal khairi katsir. Berbaliknya nasib atau berbaliknya kehidupan seseorang itu dari keburukan menjadi baik itu banyak sekali yang seperti ini. Artinya di awal dan di pertengahan hidup seseorang selalu banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk,
ternyata di penghujung akhirnya dia husnul khotimah. Ini jauh lebih banyak kategori manusia yang seperti ini. Karena apa? Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa amma inqilabuhum minal khairi lasyarr, dan sebaliknya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ada orang yang keseluruhan hidupnya, sepanjang hidupnya dia melakukan kebaikan. Kalau di akhir hidupnya tiba-tiba melakukan keburukan. Kategori yang seperti ini karena kasih sayangnya Allah terjadinya sangat jarang sekali. Bukan berarti tidak ada, tapi ada, mungkin ini hanya sebagai bagian daripada contohan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita jangan merasa kepedean bahwa diri kita sudah menjadi orang baik, selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan ibadah, nggak pernah kita tinggalkan sholat yang 5 waktu. Ya, kita selalu, kemudian lantas kita merasa bahwa diri kita sudah menjadi kasih Allah dan kita sudah pasti akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, nggak boleh seperti itu. Bahkan Rasulullah pun mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa demi Allah, bahwa aku tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya ulangi kembali, kategori manusia yang sepanjang hidupnya melakukan perbuatan buruk kemudian di akhir hidupnya husnul khatimah, itu banyak terjadi. Makanya jangan pernah berputus asa. Jangan kita pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa maghfirahnya Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sejelek apapun perbuatan manusia, kata Allah, ya, sejelek apapun perbuatan yang pernah kita lakukan, la tayasu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bahkan di dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang sudah keterlaluan kepada dirinya sendiri, berbuat zalimnya. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa selagi kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wala yakunu illa liman asarra 'alal kabair. Nah, jadi berbaliknya sebuah kehidupan manusia, ya. Sebuah takdir manusia dari melakukan perbuatan baik sepanjang hidup, kemudian tiba-tiba di penghujung hidupnya, di penghujung akhir hayatnya, dia melakukan keburukan. Ya, entah itu kefasikan ataupun kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kekafiran. Ya. Ini bisa saja terjadi kepada siapa? Liman asarra 'alal kabair, kepada orang yang meremehkan dosa yang besar. Pada orang yang meremehkan dosa-dosa yang besar. Apa saja hal-hal yang menjadi penyebab seseorang berbalik hidupnya, berakhir hidupnya menjadi su'ul khatimah, padahal awal kehidupannya adalah perbuatan baik. Akhir hidupnya su'ul khatimah. Ini bisa terjadi kepada seseorang, bisa terjadi kepada diri kita, yaitu kategori orang yang seperti apa yang bisa mengalami hal seperti ini. Dikatakan di kitab ini, qala ba'dhum al-asbab al-muqtadiyah li su'il khatimah. Ya. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang akhir hidupnya su'ul khatimah, wal iyazubillah, semoga Allah melindungi kita dari yang demikian. Itu ada 4. Yang pertama, nah ini tolong diperhatikan bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, ya. Kadang kita kurang memperhatikan masalah sholatnya mereka seperti apa. Padahal di sini dikatakan penyebab paling pertama seseorang akan berakhir hidupnya dalam su'ul khatimah adalah tahawun bis shalah. Ayat takasul an fi'liha. Bukan orang yang ninggalin sholat, ya. Hati-hati ini. Kalau orang yang meninggalkan sholat, sudah meninggalkan sholat sama sekali, al-farqu bainahu wa bainal kafir tarkus shalah. Dianggap sebagai orang yang kafir yang sudah meninggalkan sholat, tidak mau mengerjakan sholat yang 5 waktu, maka dia dianggap sebagai seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi dikatakan di kitab ini bukannya meninggalkan sholat, tapi at-tahawun sholat bertakasul an fi'liha. Males-malesan ngerjainnya, suka nganggap remeh, suka nganggap enteng. Ntar aja sholat, ntar aja di akhir waktu. Hati-hati, ya. Ternyata perbuatan seperti ini di dalam kitab ini dikatakan bisa menjadi penyebab seseorang su'ul khatimah. Tahun bisalah itakasul an fi'liha. Bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat atau kita meremehkan masalah sholat. Kenapa? Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Yang pertama kali dihisab ya pada hari kiamat itu adalah mengenai sholat kita. Terkadang ada mungkin kita mendengar orang yang mengatakan, percuma aja sholat, tapi sehari-hari masih melakukan perbuatan maksiat, perbuatan munkar. Ya, ada gunanya sholat. Kalau ternyata keseharian masih mengerjakan pekerjaan munkar, dia salah dalam hal ini. Ya. Dengan dia meninggalkan sholat, dia melakukan keburukan dan dia meninggalkan sholat, maka berkali-kali lipat keburukannya. Dia mengerjakan perbuatan maksiat, tapi dia masih mengerjakan sholat. Ingat lagi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika Allah sudah memandang baik ibadah sholat kita, maka Allah akan mempertimbangkan segala perbuatan amal kita yang lain. Akan Allah pertimbangkan. Akan Allah anggap baik. Sebaliknya, jika Allah sudah melihat pekerjaan kita, memang orangnya baik. Ya. Dia rajin bersedekah, dia perhatian kepada orang lain. Ya. Tapi kekurangannya, dia tidak mau mengerjakan sholat. Ini hati-hati. Ya. Karena justru hal yang seperti ini, ketika dia tidak mau mengerjakan sholat, berarti dia sudah melakukan perbuatan kemungkaran yang paling besar. Ya. Mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabaikan ketika Allah menyuruh dia untuk sujud dan rukuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mau dia kerjakan, maka ini perbuatan munkar yang paling terbesar. Karena kita tidak mau mengakui keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, ya, Nabi Adam Iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah dari surga karena sebab tidak mau sujud kepada Nabi Adam, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak ridha, Allah marah, maka Allah usir dia dari surga dan dilaknat Allah dan dijadikan sebagai penghuni neraka. Terus harapannya itu iblis. Tidak mau bersujud kepada Allah atau kepada manusia. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Bukan bersujud kepada Nabi Adamnya yang Allah benci, tapi Allah benci kepada iblis karena mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, ketika kita tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita, dengan kita tidak mau mengerjakan sholat, maka berarti kita tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam aja Allah usir dalam surga, yaitu iblis. Bagaimana lagi orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan sangat murka. Dalam kitab ini dikatakan penyebab paling pertama, potensi yang paling terbesar untuk menjadikan seseorang su'ul khatimah adalah tahawun takasul sholat, ngeremehin sholat, nunda-nunda waktu sholat, ntar aja, akhirnya lewat waktu sholat. Perbuatan seperti ini hati-hati. Ya, walaupun kita masuk kategori orang yang banyak melakukan kebaikan, tapi ternyata dalam satu hal ini, dalam masalah sholat, kita suka meremehkan, suka kita tunda-tunda, maka akan menyebab kita mati dalam su'ul khatimah wal iyazubillah. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang suka lalai dalam salatnya. Nauzubillah masuk ke dalam kategorinya orang yang suka ngeremeh-remehin. Nunda-nunda waktu salat aja dulu, ya. Kadang di kantor kalau lagi banyak
pekerjaan, ntar aja dulu, baru jam 12, baru banget azan. Nah, itu tugasnya iblis itu yang akan bikin kita seperti itu. Coba kita biasakan diri kita ketika mendengar azan, maka tergerak hati kita untuk segera mengerjakan sholat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mudah-mudahan itu menjadi awal cintaan Allah kepada kita. Bukankah sebagai manusia ketika kita mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama kalau dipanggil si A, si Fulan, antar dulu, enggak jawab, atau enggak langsung menghampiri atau memenuhi panggilan ibunya. Tapi si Fulana ketika dipanggil anak yang perempuan, Fulana, ibu langsung datengin ibunya. Langsung siap mengerjakan perintah orang tuanya. Kira-kira kecintaan kita lebih besar kepada yang mana? Pada orang yang kalau dipanggil anak kita, kalau dipanggil ntar rewet, suka mengabaikan panggilan kita, atau kepada orang yang kalau dipanggil langsung datang dan siap menerima perintah dari kita sebagai orang tua. Pastinya kecintaan kita akan lebih besar kepada orang yang taat, yang segera memenuhi panggilan kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan lebih mencintai kepada orang-orang yang begitu datang panggilannya. Azan itu kan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk bersujud, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita kerjakan dengan konsisten, ya, begitu azan terdengar, apalagi kalau sampai kita bisa menjadi orang yang kategorinya adalah nunggu waktu sholat, ya. Jam 11:30, berarti kurang lebih 20 menit lagi waktu azan zuhur, saya harus siap-siap. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Orang yang seperti ini yang insya Allah akan menjadi kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang seperti ini. Ya. Nah, itu yang pertama, at-tahawun sholat. Kemudian, perkara apa yang berikutnya yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dalam su'ul khatimah? Syurbul khamar. Ya, orang yang gemar minum minuman keras, tapi insya Allah, ya, insya Allah kita nggak masuk ke dalam kategori. Kalau yang awal nih, waduh, mungkin banyak di antara kita yang masih masuk kategori yang seperti ini, at-tahawun bis shalah, remehin sholat. Nah, kira-kira gitu atau enggak nih? Ya, di kantor. Ya, kalau di kantor, makanya di kantor itu, nah, saya pernah sampaikan ke Mbak Dini, alhamdulillah sekarang udah ada di kantor Alamin itu apa namanya, mesin yang ngingetin waktu sholat. Ya, karena namanya manusia, ya kita suka lalai, sifat kita kan pelupa. Ya, kita kalau nggak ngeliat jam kita abai, kita lalai. Udah jam 1, jam 2, setengah 3, sebentar lagi asar, baru mengerjakan sholat. Alhamdulillah masih bisa dikerjakan, masih ada alhamdulillahnya. Tapi itu udah termasuk kategori orang yang bukan Allah cintai. Yang kalau syurbul khamar, minum minuman keras, insya Allah, ya, didikan orang tua kita dari kecil, kita menghindari perbuatan yang seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita hindari. Yang berikutnya, azal muslimin. Perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dalam su'ul khatimah adalah orang yang senang nyakitin atau orang lain. Mulutnya itu, makanya guru kita bilang, bagi Suarli, paling banyak dosa itu adalah mulut. Ya, mulut kita paling banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dengan ghibahnya kita, dengan namimahnya kita, suka ngadu domba, ngomong kepada si A begini, si B begini, akhirnya A dan B jadi bertengkar, menjadi musuhan, namanya namimah. Dan yang paling sering terjadi, ya, dan saya juga mengakui pada diri saya kadang suka terbawa juga kelupaan, astagfirullah, kelupaan ngomongin kejelekan orang. Ya, walaupun nggak ada niat buat ngomongin kejelekannya, tapi tetap aja. Ya. Karena kategori ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Wa in kana fi akhika ma taqra faqad igtabta. Lam yakun fi akhika ma taqul faqad fatanta. Faqad hatta. Ya. Yang namanya ghibah itu adalah ketika misalnya seorang suami istri lagi ngobrol bicara, tiba-tiba istrinya nyeletuk, si ini kan habis kena kasus. Oh iya, baru dengar. Nah, itu ketika nimpalin, itu berarti kita sudah berbuat ghibah. Menurut perkiraan kita, misalnya, ya, Ustaz Haris,
Tiba-tiba di kantor itu ada yang ngomongin tentang Ustadz Haris, tentang keburukannya, kejelekannya. Di dalam hati ada perasaan gimana? Enggak seneng pasti. Siapapun orang pasti tidak senang ketika keburukannya itu dibicarakan dengan orang lain. Itulah yang namanya ghibah, zikruka akhaka bima takrah. Kamu menyebutkan apa yang ada pada diri saudaramu. Walaupun benar apa adanya. Bahwa Ustadz Haris benar seperti itu orangnya. Misalnya. Benar keburukan dia pernah lakukan seperti itu. Maka itu yang namanya ghibah. Kalau ternyata nggak benar, Ustadz Haris nggak pernah melakukan itu. Tapi kita bicarain Ustadz Haris melakukan itu. Itu namanya fitnah. Itu sudah lebih besar lagi. Wal fitnah asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada kita membunuh. Ya. Jadi harus kita akui bahwa banyak sekali mungkin, makanya jangan terlalu kepedean bahwa di malam sudah tahajud, tadi sudah sholat 8 rakaat, di malam sholat tahajud 11 rakaat, sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tadi pagi sudah bersedekah. Ya, bisa jadi itu hilang semua. Karena apa? Karena sempat bicara keburukan orang lain di dalam perjalanan. Nimpali istrinya yang bicara tentang keburukan orang lain, ngikutin, nimpalin, oh gitu ya, oh ternyata dia gitu. Nah, udah hilang. Hal yang kita lakukan udah tertransfer kepada orang yang kita ghibahi. Wal-iyazu billah. Nah, jadi yang ketiga, sering nyakitin perasaan orang lain. Ya. Dengan berbuat ghibah berarti kita menyakiti perasaan orang lain, perasaan saudara kita. Ini juga yang bisa menjadikan atau menyebabkan kita mati dalam su'ul khatimah, masuk ke dalam kategori yang hadis saya sampaikan tadi. Yang terakhir, ya, ukul walidain, ini juga termasuk perbuatan dosa yang luar biasa besar. Ya, ukul walidain, kita durhaka kepada orang tua kita. Mungkin kita masih segar dalam ingatan kita kisah tentang Alqamah. Bagaimana Alqamah itu adalah sahabat Rasulullah. Walaupun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang mengada-ada, tapi kita mengambil hikmah dari kisah tersebut bahwa ya, ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, jangankan durhaka dalam perbuatan yang benar-benar nyata. Ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. In jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tua kita perbuatannya mungkin bukan kategori orang tua yang baik, ya, mungkin masih belum banyak kebaikan yang beliau lakukan, ya, atau sering marah-marah kepada kita walaupun kita sudah melakukan kebaikan. Sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya. Selagi mereka tidak mengajak kita kepada kemusyrikan, ketika mereka menyuruh kita kepada kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan, jangan kita ikuti, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kita pergauli orang tua kita dengan pergaulan yang baik. Karena apa? Karena ukukul walidain, ya, durhaka kepada orang tua itu bisa menjadi penyebab seseorang mati dalam su'ul khatimah wal iyazu. Inilah 4 kategori yang harus berhati-hati. Pertama, tahawun di sholat, bukan tarkus sholat, ya, bukannya meninggalkan sholat, tahawun, takasul, malas-malasan mengerjakan sholat itu bisa menjadi penyebab utama su'ul khatimah. Ya. Yang kedua tadi syurubul khamar, minum minuman keras. Yang ketiga, kalau kita banyak menyakiti perasaan orang lain dengan lidah kita, dengan perbuatan kita, dengan ghibah kita, ya maka ini bisa menjadi penyebab su'ul khatimah. Dan yang terakhir adalah durhaka kepada kedua orang tua. Iyazubillah, wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syukri Al-Amin LCMA. Saat ini selanjutnya marilah kita dengarkan kajian tasawuf yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi kulli ma'lum bil akram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, baiklah kita lanjutkan pengajian kita. Kita membahas dari awal bahwa Rasulullah mengajarkan ilmu yang umum dan yang khusus. Yang umum kemudian tercatat di dalam kitab-kitab hadis yang sangat banyak sekali. Terkenal itu kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal. Oh, masih banyak yang lain, Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Sementara yang khusus diajarkan cuma kepada para sahabat utama, di antaranya Abu Bakar, Umar, dan Ali. Apa yang beliau ajarkan? Yang beliau ajarkan adalah ilmu untuk orang naik derajatnya menjadi para wali Allah. Kenapa tidak ajarkan secara terbuka? Karena ilmu ini harus diajarkan melalui seorang mursyid yang terus mengikuti perjalanan rohani muridnya. Kenapa harus diikuti? Karena pada suatu periode, pada suatu saat, dia akan masuk, dia akan menyelam ke lautan makrifat, dan di situ dia akan bersentuhan dengan dunia jin. Pasti akan bersentuhan dengan dunia jin. Tanpa bimbingan seorang guru, nyaris dia akan tersesat, dia akan tertipu. Kebanyakan jinnya bukan mencelakakan, kebanyakan nipu. Sayalah Syaikhul Qadir Jailani, sayalah Nabi Khidir, seperti itu yang terjadi. Kalau dia punya guru, gurunya akan menjaga muridnya. Dia jagain muridnya. Kalau bikin kafir dia bunuh. Kenapa harus dibunuh? Untuk menunjukkan yang lain, jangan ganggu murid saya. Kamu ganggu murid saya bunuh kamu. Insya Allah perjalanan rohaninya akan berjalan terus. Nah kemudian apa yang diajarkan di dalam ilmu ini? Ilmu ini mengajarkan untuk kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan mengenal Allah, dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membagi ma'rifat kita ke dalam 3 tingkatan. Yakni pertama ma'rifat bil ilmi, mengenal Allah secara ilmiah, mengenal secara nama dan sifat. Wujud kita baku, ma'rifatul hawadisi dan seterusnya. Kita kenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam Al-Mu'min dan seterusnya. Berusaha untuk apa? Dulu saya bilang harus beli buku, sekarang nggak usah, buka aja Google. Tulis 20 sifat Allah akan keluar. 99 nama Allah akan keluar. Itu baru 99. Yang nggak ada di Google itu apa, Pak Sukri? 1000 nama-nama Allah. Itu belum ada di Google. Di antaranya apa? Al-Hanan, Al-Man, Yahanan, Yamanan itu bagian dari 1000 nama Allah. Tidak ada dalam 99 nama Allah. Sekarang yang 99 aja nggak hafal, bagaimana mau yang 1000 itu? Ini aja dikerjakan, insyaallah sudah jadi bekal buat maju ke depan lebih bagus. Kenapa kita harus apa? Ini akan bermanfaat untuk kita naik ke tingkat ma'rifat yang lebih tinggi. Ma'rifat dengan akal kita. Ma'rifat bitafakur bil akli, yakni dengan tafakur. Dan ini nilainya tinggi banget, tinggi sekali. At-tafakur sa'atan khairin min ibadatis sana. Tafakur sesaat aja itu lebih utama dari ibadat setahun. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Rasulullah. Rajin-rajinlah tafakur. Apa yang direnungi utamanya adalah Al-Qur'an. Itulah samudera ilmu yang tidak bertepi. Kemudian adalah merenungi alam semesta. Kemarin saya menjadi contoh yang paling gampang kan, tafakurin telur yang tiap hari kita hadapin, digoreng jadi omelet. Coba diremin bisa keluar anak ayam. Coba pikir, coba renung, coba pikir. Bagaimana kok bisa tiba-tiba ada kakinya, ada matanya, ada bulunya, dan ada kehidupan. Ada kehidupan, dari mana itu datangnya kehidupan? Itulah dari Dia yang Maha Hidup. Dialah Al-Hayyu yang memberikan kehidupan. Dialah Al-Muhyi yang memberikan kehidupan. Itu pentingnya kita mengenal nama-nama sifat Allah. Dialah yang menciptakan, dialah Tuhan yang Maha menciptakan. Dialah Khaliqul Bari, dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jadi berusahalah mapalkan, karena itu bahan untuk kita menafakuri hal-hal yang tadi itu akan lebih utama dari ibadat setahun. Nafakuri langit, nafakuri bintang, itu luar biasa. Itu paling bagus. Saya pun terkesan dari awal saya menafakuri bintang. Saya lihatin bintang di langit. Hanya satu bintang lebih gede dari bumi kita. Satu bintang lebih besar dari bumi kita. Ada berapa tuh bintang? Berjuta-juta, bermiliar-miliar. Di balik bintang ada bintang, di balik bintang ada bintang. Di mana ujung tuh bintang? Nggak ada ujungnya. Itulah gambaran Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Suci. Tidak ada ujung daripada itu. Kalau kita merenungi seperti itu, kita akan melihat Allahu Akbar. Betapa besarnya alam semesta. Betapa besarnya Allah menciptakan alam semesta.
Terus latihan tafakur. Lihat orang pintar-pintar zaman sekarang. Wah, bisa bikin mobil bisa terbang. Mobil bisa terbang, dia pintar banget katanya. Itu orang yang pintar tadi bikinan Allah. Allah yang menciptakan dia pintar. Allah yang berikan ilmu dia jadi pintar. Harusnya dilihat itu. Kita akan melihat gambaran luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan orang begitu pintarnya gitu. Kemudian marifat yang sedang kita bahas lebih lanjut adalah marifat yang paling puncaknya marifat. Inilah yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Marifat bil qalbi. Kita mengenal Tuhan dengan hati kita. Di hati kita ada matanya, dua di kepala, dua di hati. Dengan dua di kepala dia melihat, kita melihat alam semesta. Dengan dua di hati kita melihat ke alam gaib. Kita melihat dunia jin, kita melihat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Iya, bisa. Kalau otomatis kita masuk ke karatan marifat, otomatis kita akan bersentuhan dengan dunia jin. Suka tidak suka, mau tidak mau. Karena itu harus dengan persiapan. Persiapannya adalah penyambut. Saya jagain, jangan takut. Ini karena ada orang yang sudah mulai nanya ke saya, Yai, saya sudah menyelesaikan tahapan 40 hari mendekat kepada Allah. Saya selesaikan tahapan 70 hari mendekat kepada Rasulullah. Tapi sholat saya masih ngelamun terus. Gitu. Saya masih belum bisa khusyuk dalam sholat saya. Coba kalau kita simpulkan. Pertama adalah Allah itu maha suci. Tidak bisa didekati hati yang tidak suci. Hati yang kotor, belepotan, penuh dosa itu nggak mungkin bisa berdekat kepada Allah. Nggak mungkin. Jadi yang nomor satu itu sucikan hati kita. Suci dari apa? Suci dari dosa dulu. Kemarin saya kirimin tulisan tuh, dosa itu bagi dua. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah itu gampang minta ampunnya. Salat 2 rakaat malam, baca astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la ilaha illallah, 100 kali. 3 hari aja Allah sudah ngampun dosa. Karena Allah Maha Pengampun. Dialah Al-Ghafurur Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun, dia akan mengampuni segala dosa. Yang susah itu dosa kepada manusia. Kalau kita bilang susah, bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Karena Allah juga berfirman, "Balladzina yaf'aluna fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." yakni mereka yang kemudian melakukan perbuatan keji dan melakukan menganiaya diri sendiri, berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dia akan mendapatkan Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Kita bicara orang sudah membunuh 99 orang, dibunuh tambahin 100, Allah masih mengampuni dosanya. Bukan berarti tidak bisa. Kita bicara sudah susah. Terutama sekali kalau yang kita zolimi itu dia nangis ngadu kepada Allah. Itu susah banget itu. Zolimi itu apa? Lahan batu baranya dirampas dengan kekuasaan. Karena yang merampas ini orang yang kuat. Wah, secara politik, secara kekuatan dia kuat, dirampas. Dia kerja di situ yang dirampas. Dia nggak punya daya. Dia cuma malam-malam cuma nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngadu kepada Allah. Ini yang berat sekali. Berat sekali mendapatkan ampunan Allah. Hatta dia katanya, dia berangkatkan orang umrah 1000, kata 1 juta. Belum bisa menyelesaikan urusan dia dengan si orang yang nangis kepada ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya dizolimi, saya sedih, saya nangis, ya Allah. Susah sekali. Daripada berangkatkan orang 1000 orang, mending datang ke orang. Kamu berapa sih dulu harga KP kamu tuh? Sini saya bayar, ikhlas ya. Selesai urusannya. Buat apa berangkatkan 1000 orang sementara kita masih punya masalah dengan orang-orang segitu banyaknya? Selesaikan urusan-urusan tadi. Datang kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kita. Itulah cara-cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, kalau bicara kita tadi, kenapa saya belum bisa khusyuk, Kiai? Karena kita tidak fokus. Kita tidak fokus. Hati kita sudah bersih sebetulnya. Hati sudah bersih. Hati bersih itu adalah bahan untuk bisa mendekat kepada Allah. Mata kita sudah terbuka, sudah melihat. Tapi kalau saya melihat ke arah yang salah, kan nggak kelihatan. Kalau saya melihat Pak Sukri, ya begini baru kelihatan. Kalau saya lihat gini kan, saya lihat kepada yang lain, bukan kepada Pak Sukri. Dia tidak fokus. Yang diperlukan pada waktu itu adalah fokus. Fokus. Itu mata hati sudah bersih, hadapan kepada Allah. Jangan ngadep yang lain. Jangan cuma nangisin suaminya terus. Tangisin terus, suaminya meninggal dunia, tangisin terus. Itu tipuan setan. Setan menipu dia, dan waktu itu dia habis membuat bersedih itu. Coba fokus. Fokus sekarang, hadapkan hati kita. Gimana caranya, Kiai? Yang pada sudah ajarin, saya ulang lagi sekarang. Saya ulang lagi. Kalau kita sujud, ini saya kerjakan. Kalau kita sujud, rasakan kita sedang sujud di kaki Allah. Maha suci Allah punya kaki. Sebagaimana Baitullah, rumah Allah. Maha suci Allah punya rumah. Allah tidak di dalam Ka'bah. Siapa bilang orang di dalam Ka'bah? Allah dekat sekali kepada kita. Kenapa dia cari jauh-jauh di depan Ka'bah? Itu cuma sebuah simbol. Manusia itu dalam hidupnya butuh simbol. Butuh ada simbol rumahnya Allah, simbol kakinya Allah. Coba rasakan. Insya Allah bisa. Kita sujud di kakinya Allah. Besarkan hati kita, fokuskan hati kita kepada Allah. Itu kalau sudah begitu, kita betah sujud berlama-lama. Betah sujud kita lama, kita lupa lagi. Tadi sujud berapa lama ya? Beberapa menit kita sujud itu. Coba kerjakan seperti itu. Tapi bekalnya hatinya bersih dulu. Kalau hatinya masih belepotan, nggak akan bisa. Mustahil.
Mustahil hati yang belepotan. Yang ada setan kemudian akan mengarahkan, kenapa belepotan itu mesti susah? Karena hati belepotan itu tempatnya setan. Setan yang kumpul di hati belepotan tadi. Cuman hati yang suci lah tempat kumpulnya malaikat. Ibaratnya tangan kita ada terasi, itu laler nempel terus, kita usir pun dia balik lagi. Mau ada terasi di tangan kita. Coba bersih nggak ada apa-apa. Dia datang kita diusir, dia akan pergi. Itu filosofinya. Kalau hatinya bersih nggak ada dosa, ibaratnya kita nggak ada terasi lagi di tangan kita yang laler akan datang ke tangan kita. Inilah yang harus diawali dengan perjalanan rohani kita. Yakinkan bahwa kita sudah tidak punya masalah dengan orang. Kiai, gimana caranya saya punya masalah sama orang? Saya ngaku deh sekarang saya kiai ngajarin saya ngaku saya pernah berbuat zalim pada orang. Itu gimana caranya kiai? Orangnya udah nggak tahu saya di mana. Ada orang sudah meninggal, kiai gimana caranya? Banyak caranya bisa menyelesaikan. Coba sedekah, niatkan pahalanya buat dia. Kemudian kita mintakan ampun kepada dia, Allah ampunnya dia tuh yang pernah saya zalimi dulu. Kalau sudah segitu banyak itu zalimi, saya berikan pahalanya kepada semua orang pernah saya zalimi dalam hidup saya. Bisa kita dengan kalau tadi Pak Sukri membahas dosa kepada ibu, iya dosa itu paling gede, udah nggak ada dosa lebih parah dari ini. Nggak ada dosa lebih parah daripada dosa kepada ibu dalam urusan kaitan dengan manusia. Apalagi kalau ibunya udah nangis menggerung-gerung gitu, nggak ada lebih besar itu. Adakah jalan keluarnya kayak? Tetap aja ada. Kalau mungkin coba hajikan beliau. Sesudah haji, bilang, ya Allah ampuni dosanya ibu saya. Tempatkan dalam surganya engkau ya Allah. Insya Allah itu akan menebus kejahatan kita kepada ibu kita. Karena haji itu, roja amin rubihi, kayaumi waratu ummuhu. Dia akan bersih seperti bayi baru dilahirkan kembali. Kalau mungkin itu yang paling hebat itu. Kalau enggak, umrohkan. Hari pertama buat kita, hari kedua buat beliau. Kalau enggak, tiap hari kita bacakan Fatihah dan Qul Hu 1000 kali. Banyak banget ya 1000 kali. Ya. 1000 cuma 1,5 jam. 1,5 jam. Tiap 100 cuma 10 menit. Kok kayak tahu? Ya, saya kerjain, saya tahu jadinya. Setiap 100 10 menit. Ya kalau 1000 berarti 140 menit. Berarti 1 jam 40 menit. Kalau nggak kuat juga ya 300. Nggak kuat ya 100 lah. 100 lah. Karena Qul Hu itu dibaca 3 kali seakan membaca Al-Quran. Baca 100 kali kan sudah membacakan Quran 60 kali. Udah banyak sekali. Tiap hari terus kerjakan. Sampai datang isyaratnya. Apa itu isyarat Kiai? Isyarat itu datang dalam mimpi biasanya. Isyarat datang dalam mimpi. Isyarat itu di antara rahmat karunia Allah yang besar itu berikan isyarat di dalam mimpi. Mimpi yang benar itu bisa ditafsirkan. Nabi biasa kalau pagi-pagi tanya, ayo siapa mimpi? Kalau nggak ada beliau sendiri yang bercerita, beliau tafsirkan sendiri. Yang suatu hari yang terkenal itu Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasul saya mimpi. Saya naik tangga, panjenengan mendahului saya 2,5 tangga. Itu artinya kamu akan meninggal 2,5 tahun setelah saya. Dan terbukti beliau meninggal 2,5 tahun setelah Rasulullah. Jadi mimpi yang benar itu artinya. Jadi beberapa kali saya bermimpi, ada jemaah saya bermimpi yang kalau saya tafsirkan, dia akan meninggal dunia. Sudah 3 orang Pak. Sejak dia bilang ke saya, 140 hari kemudian dia akan meninggal dunia. Tapi itu Allah sayang kepada dia. Allah sayang sampai dikasih isyarat, kamu dia mau mati nih. Mau mati, ayo minta sama saya apa enggak? Bilang tuh Mas Suhairil itu. Dibilang sama saya bimbing dia. Insya Allah, Allah akan berikan. Kalau umur bisa kita minta, insya Allah. Yang nggak bisa diminta tuh sehat, syukuri. Bisa sehat diminta. Ya Allah, saya minta sehat. Enak aja minta sehat. Makanannya lemak melulu, olahraga nggak pernah, tidur melulu, minta sehat. Sehat terus dengan ikhtiar, karena ikhtiar adalah sebagian dari doa. Ikhtiar adalah sebagian dari doa. Harus ikhtiar. Kalau umur bisa kita minta. Tapi dikasih umur panjang cuma bikin dosa, buat apa juga itu. Umur panjang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi masih hidup. Jadi tadi kuncinya adalah difokus. Tadi ibu yang nanya saya ya, kuncinya difokus. Ibu nggak fokus sih. Fokusnya ke urusan-urusan lain. Ada sholat sembari main-mainin tangan gitu. Sembari mainin jari. Itu nggak fokus. Kok dia tahu? Tahu lah. Dari mana? Tahu aja. Kalau seperti itu gambaran hati kita tidak fokus. Kok udah salat hati kita menghadap kepada Allah. Rasakan Allah melihat kepada kita. Nanti kita akan merasa dimanapun kita merasa Allah melihat kepada kita. Rasakan Allah melihat kepada kita. Insyaallah kita akan fokus. Sujud tadi, sujud rasakan kita sujud di kakinya Allah. Terus kita baca. Dan zikirnya bukan di dalam hati. Kok dalam hati itu ya jadi ngantuk katanya. Bukan di dalam hati. Itu bibirnya bergerak, ada di dalam hati. Tapi jangan pakai ngomong. Kenapa Kiai nggak boleh ngomong? Karena mulut kita sendiri akan mengganggu fokusnya kita. Kita baca, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu mulut kita akan mengganggu konsentrasi kita sendiri. Konsentrasi kita sendiri terganggu oleh mulut kita sendiri. Mulutnya jangan bersuara. Bibirnya bergerak.
dan hatinya ikut. Insya Allah bisa besok, ya Bu ya. Jangan dikeluarin suaranya, tapi juga jangan nggak bergerak bibirnya. Bibirnya bergerak untuk saksi daripada bacaan kita. Sebab di hari akhir nanti semua diminta jadi saksi. Kalau sekarang bibirnya bergerak, bibirnya jadi saksi. Saya baca kok, bibir saya gerak. Bibir saya gerak. Insya Allah Ibu bisa besok. Ya, tadi intinya dari fokus. Intinya dari fokus. Ibu tuh sebenarnya udah lumayan, hatinya udah mulai bersih sebetulnya. Kok kayak tahu lah. Cuma nggak fokus aja, salah ngelihatnya gitu. Udah punya mata, tadinya matanya begini, tertutup. Mata hatinya ketutup, dipenuhi oleh dosa, dipenuhi oleh maksiat, dipenuhi oleh penyakit hati. Begitu terbuka, dia bisa ngelihat. Mata terbuka itu bekal untuk melihat, tapi harus melihat ke arah yang tepat gitu. Yang kamu lihat itu apa gitu? Apa yang kamu mau lihat gitu? Tinggal kemana kita menghadap. Kalau kita menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis kita akan merasakan kehadiran Allah otomatis. Sepanjang sholat kita akan menangis terus menerus dalam sujud kita. Bisa. Meskipun ini pelajaran sebetulnya kalau sampai di sini aja kirimin saya Fatihah, jangan lupa kirimin saya Fatihah. Saya jaga insya Allah. Karena sudah mulai masuk ke dalam bab hati, mulai kita merasakan hati. Ini semua orang-orang di zaman dulu pun mereka mendekat kepada Allah itu dengan seperti itu. Mereka ujilah itu memisahkan diri. Dulu datuk saya dalam Gunung Jati itu, beliau sudah menjadi sultan, beliau tinggalkan kesultanan, beliau naik ke atas Gunung Jati. Di sana yang beliau kerjakan seperti itu, beliau fokus. Orang bilang bertapa, orang bilang bersemedi, orang whatever. Poinnya adalah bagaimana tuh melakukan fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus dalam keadaan lapar? Kenapa orang kalau lagi ujlah tuh harus dalam keadaan lapar? Karena Allah juga tidak makan. Allah nggak makan, Allah nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Jadi kita coba mendekati Allah dengan sifat Allah. Kita nggak makan, kita nggak minum, ternyata itu benar. Kok kita tahu? Saya pernah ngerjain, jadi saya tahu. Dalam keadaan lapar itulah kita merasakan. Seperti kata Nabi Isa, laparkanlah diri kamu, niscaya kamu akan melihat Tuhan kamu. Kalau perut kita kenyang, nah, yang ada pengen tidur, yang ada ngantuk terus. Itulah latihan, gimana latihan puasa itu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Puasa itu aja makanan sehari-hari. Kalau kiai, kalau ustadz puasa setiap hari ya biasa aja, nggak ada yang aneh gitu. Itu masih enteng. Kalau para wali Allah itu puasanya wisal, puasanya itu puasa hari Senin, buka hari Jumat, coba gimana tuh? Gimana ceritanya? Senin puasa, bukanya tuh saya habis salat Jumat berbuka. Mereka biasa seperti itu. Saya kenal orang yang puasanya 12 hari. Setiap 12 hari dia baru buka puasa. Orangnya kurus, kecil, tapi wajahnya itu bercahaya. Wajahnya aja sudah menunjukkan sebuah cahaya gitu. Itu para wali-wali Allah. Kita cuma puasa biasa, buka dari subuh sampai maghrib. Kan bukan hal yang istimewa. Cuma belajar rasakan laparnya puasa. Belajar rasakan laparnya puasa. Siapa orang tidak merasa lapar, berarti dia nggak puasa. Berarti cuma memindahkan waktu makan. Biasanya makannya siang, sekarang makannya malam. Wah, malam balas dendam makan terus. Ya pagi nggak lapar lah. Jadi gimana Kiai? Harus sahur? Terserah, mau sahur, mau nggak sahur, serah aja. Yang penting zuhur terasa berarti lapar gitu. Nah, lapar gitu. Dan ukuran kita zaman sekarang, zaman dulu nggak ada tuh. Ukuran kita berat badan, timbang badannya. Timbang badannya. Ukuran gampang, zaman dulu nggak ada. Sekarang ada, kalau saya timbang, oh saya naik 2 kilo, saya turunin lagi. Bisa Ki? Bisa, kemauan keras. Bekal dalam hidup kan nomor 1 kemauan yang keras. Bukan ilmu, bukan pintar nomor 2. Kemauan yang keras itulah bekal dalam kehidupan. Kita cerita tentang seorang ulama besar, namanya aja Ibnu Hajar, anaknya Batu. Itu waktu masih jadi pelajar. Dia belajar ke guru banyak, mana aja dia gagal. Dia bilang sendiri, saya dasarnya dogol, bodoh. Lalu gunanya lah, saya belajar lah. Lagi duduk di bawah jurang gitu. Ada air jatuh dari jurang. Terus nimba batu, dia lihatin. Itu batunya bolong. Batu segini keras bisa bolong sama air ya. Kenapa ya? Airnya menetes terus menerus. Itu air menetes terus menerus, batu aja bolong. Kalau saya belajar benar, saya pasti bisa. Dia balik lagi dengan sungguh-sungguh. Jadilah dia seorang ulama besar. Namanya pun Ibnu Hajar, anaknya Batu Al-Asqalani. Terkenal kitabnya banyak sekali. Jadi bekal dalam hidup tuh, itu Imam Ghazali yang bilang itu. Jadikanlah kemauan yang kuat mahkota dalam kehidupan kamu. Kalau enggak ya, pasti kita malam ngantuk. Ngantuk lah. Orang nggak tidur ya ngantuk lah. Terutama jam 3, setengah 4. Aduh ngantuk. Pengen tidur. Normal aja gitu. Namanya kita manusia. Tinggal kita punya kemauan yang kuat. Saya nggak mau tidur. Saya nggak mau tidur, habis subuh saya baru tidur. Bisa. Meskipun kadang-kadang kepleset juga. Kadang-kadang jam 4 kita sudah selesai zikir,
Yang 4, belum subuh nih, leha-leha sebentar, lewat. Tapi malaikat bangunkan kita Pak Sukri. Alhamdulillah dibangunkan kita jam 5 bangun. Dikasih waktu buat tidur, kesian Suharli suruh tidur dulu sebentar. Itu manusiawi. Tapi ya jadilah kemauan yang kuat udah mahkota dalam kehidupan kita. Kita mau kita bisa. Kalau itu aja nggak bisa, wah, ya berat lah. Apa bekal nomor 2? Menjadi orang yang menyenangkan dalam hidup kita. Jadilah orang menyenangkan dalam hidup. Nggak ada para wali Allah yang tidak menyenangkan Tuhan. Semuanya menyenangkan. Akhlaknya bagus sekali. Ya Allah. Kalau saya lihat Mbak Kiai Mangli dulu saya ngerasa saya jelek banget ya. Kok saya jelek banget, kok dia bagus banget gitu ya. Akhlaknya itu luar biasa. Waduh, sama orang lain itu sopan, baik. Nggak ada ngomongnya dia. Kalau ngomong tinggal enak aja senyum. Tangannya di bawah sini. Luar biasa. Dan karena memang akhlaklah yang paling mengangkat derajat iman. Bukan amal. Jadi itu udah apa itu udah amalnya kayak Pak Sukri bilang sudah stakar segunung, haji, umrah segala macam habis karena perbuatannya sendiri. Sudah habis pahalanya, masih ada minta, ya Allah pindahkan pahalanya ke saya, udah habis kata Allah. Kalau itu pindahkan dosa saya ke dia. Begitu dahsyatnya di hari akhir urusan. Dahsyat di hari akhir. Jangan sampai itu terjadi. Jangan pernah berbuat zalim pada manusia. Kalau sudah terlanjur berbuat zalim tadi itu, kita sedekah. Ya, ibu nanya saya tuh, sedekah. Berapa sih sedekahnya? Keluarkan tuh 10% hartanya. Hartanya ada berapa sih? Ada 100 miliar. Keluarkan 10 miliar, sedekahkan. Nggak ada artinya 10 miliar dari 100 miliar. Ya Allah masih punya 90 miliar. Buat apa sih punya segitu banyak? Kalau umur sudah banyak-banyak, mau dipain tuh uang? Nggak dibawa mati juga itu. Yang akan berikan manfaat yang kita sedekahkan. Itu 10 miliar itu sedekah buat semua orang pernah saya zalimi. Ya Allah, ini uang 10 miliar saya sedekahkan untuk semua orang pernah saya zalimi. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Allah sudah mengampuni dosa kita. Minta ampun Allah. Lainnya lagi, keluarkan 20 miliar lagi dari diri sendiri. 30%, cuma 30 miliar. Keluarkan dari diri sendiri, bagikan ke fakir miskin. Itu luar biasa. Di hari akhir kita akan melihat betapa itu sudah kita bahas berkali-kali lah. Masalah sedekah, luar biasa sedekah itu. Karena ancamannya dalam Quran pun depannya tuh ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta dalam agama? Pendusta dibilangnya ya Allah. Yani mereka tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah memberi makan fakir miskin. Dibilangnya pendusta. Hatta setiap tahun dia haji, setiap tahun dia umroh, setiap malam salat 100 rakaat, kalau dia tidak kerjakan dua hal ini, dia cuma dihitung sebagai pendusta dalam agama. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Kalau mengikuti saya, ayo. Nggak ada separuh-separuh itu. Tinggalkan permainan judi. Aduh, ya Allah, kita lagi bermain-main dengan kemurkaan Allah. Kita sedang bermain-main dengan kemurkaan Allah. Dan kasihan orang tua kita dalam kuburnya. Orang tua kita diminta tanggung jawab. Tuh, lihat anakmu pergi judi. Gimana kamu ajar dia? Gimana saya jadikan amanah buat kamu? Lihat kayak gitu kelakuannya. Jangan saudara tinggalkan. Bisa. Bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Setiap sholat 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Hati kita kuat sekali. Hati kita kuat untuk tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya enggak digoda. Ya Allah, setan itu enggak pernah berhenti ngegoda. Setan itu enggak pernah berhenti goda. Dan payahnya lagi dia ngelihat kita enggak ngelihat dia. Kita enggak ngelihat dia lihat kita. Dia tahu kelemahan kita di mana. Terus dia serang kita di situ. Jadi yang paling bahaya orang itu kalau dia tadi berjalan memasuki dunia kita tanpa bimbingan seorang guru, kemudian dibimbing oleh jin yang membimbing, jin ini akan mulai menyebarkan fitnah. Tuh adik kamu membunuh kamu tuh adik kamu begini, ini kamu bikin mertua kamu tuh jahat, dia sebarkan fitnah. Dan yang paling parah, ini kalimatnya Mbak Kiai Mang, bukan kalimat saya. Nanti di hari akhir katanya, itu jin baru balik malah mencelakakan. Dia bekep mulutnya orang nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Disakitin dia supaya mengucapkan kalimat kafir. Kalau nggak mau disakitin, Jadi itulah bahayanya tanpa bimbingan seorang mursyid. Yang ada kejadian akhirnya dia akan mati dalam seperti Pak Sukri bilang mati suul khotimah, mati dalam keadaan kesian sekali. Nggak ada bencana lebih parah dari itu. Jangan pernah masukin tanpa bimbingan seorang mursyid. Dan seorang mursyid itu kan ngajar muridnya kan nggak minta apa-apa. Nggak minta dibayar, nggak minta dikirimin makanan, enggak kok. Enggak, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala aja.
Dan yang penting dari murid itu kan dia menghormati dan mencintai gurunya. Kalau dia nggak menghormati gurunya, bagaimana mungkin si guru bisa nyampaikan tangannya ke tangannya Rasulullah? Kalau dia ikut pengajian yang diinginkan cuma dunia, kepengen jadi kaya. Zikir pun bukan baca ya relatif ya kaya, ya harta, duit, ada duit terus gitu. Padahal siapa orang mengajar dunia akan luput, akhiratnya akan luput. Siapa mengajar akhirat, Allah akan mengikuti, dunia akan ikut. Allah tahu apa yang kita inginkan, nggak usah diminta pun Allah tahu. Pikir aja, ngamal aja. Allah tahu apa yang kita inginkan. Niat kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat minta ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang cita-cita itu kan bukan pengen jadi orang kaya, bukan pengen jadi jenderal, pengen minta bahagia dunia akhirat. Siapa bilang jadi jenderal bahagia? Tiba-tiba ditangkap KPK, masuk penjara. Jadi yang kita minta, jadikan kami orang berbahagia dunia akhirat. Sujud dalam salat. Satu, kita berterima kasih. Kedua, kita minta ampun. Ketiga, kita memohon. Terima kasih atas apa? Terima kasih atas nikmat iman nomor satu. Supaya di akhir hayat yang nikmat kita lepas. Ada orang-orang di dunianya awalnya ibadahnya luar biasa hebatnya. Di hari akhir imannya lepas. Alhamdulillah min dzalik, Allah jauhkan kita dari seperti itu. Kita mau iman kita tetap ada. Tapi kalau kita betul melakukannya, kita cinta ke Rasulullah, kita cinta para wali Allah, mereka akan datang. Mereka akan datang menjemput kita. Mereka datang menjemput kita insya Allah. Mereka akan temenin kita. Jadi keliru kok. Saudara-saudara kita Wahabi itu. Wah, bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Apalagi bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Semua dibilang bid'ah. Dibawa nama Nabi lagi banyak. Dibawa nama Nabi. Kata Nabi begini, kata Nabi begitu. Kata Nabi begitu. Pernahkah antum ketemu Nabi? Bawa nama Nabi. Coba bilang ke saya. Tiba sumpah. Pernahkah aku ketemu Nabi? Mustahil. Mustahil. Nabi gak suka antum. Aku cinta sama Nabi. Kuburan ibunya mau dibakar. Ya Allah, kuburan ibunya mau dibakar. Aku cinta kepada Nabi. Ayo saudaraku, tidak ada waktu terlambat buat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bicara bid'ah, itu Imam Syafi'i sudah 1000 tahun yang lalu sudah bilang bid'ah itu ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah hasanah, ada dolah. Muhammad bin Wahab itu keliru sekali. Bahwasanya tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah, itu betul, itu bid'ah. Tapi seperti kata Imam Syafi'i, tidak semua bid'ah itu sesat. Dan antum sekarang ngaku-ngaku bilang semua bid'ah sesat, lah antum mengerjakan sebuah perbuatan bid'ah. Gimana bisa begitu? Apa bid'ahnya? Salat tarawih berjamaah. Itu bid'ah, Masya Allah, itu bid'ah. Itu yang bilangnya sendiri, yang memperkasai sendiri bilang, ini hal bid'ah. Wa ni'matul bid'ahiyah. Itu Umar yang memulai. Nabi tidak pernah mengerjakan salat tarawih sebulan penuh dimulai setelah salat Isya. Nggak ada. Itu buktikan Abu Bakar jadi khalifah, keadaan yang Abu Bakar salat tarawih berjamaah. Umar lah yang memulai. Dia kumpulkan semua sahabat salat tarawih berjamaah. Diminta Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Sambil Umar bilang, ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, tidak mungkin Umar mengerjakan. Tidak mungkin ribuan sahabat Nabi mengerjakan semuanya. Antum keliru bilang semua bid'ah sesat. Karena apa? Karena antum tidak punya tarekat. Coba antum masukin sebuah tarekat. Tarekat itu adalah ilmu yang diajarkan Nabi kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Ali. Pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Sajiliyah, tarekat Tijaniyah. Dan kita bisa melihat tarekat itu dari cara tahlilnya. Kalau mereka tahlilnya ribut, la illallah, la illallah. Ini imam besarnya mereka, Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau saudara kita Wahabi ngejek itu. Apa tuh? Illallah, lagi illallah. Ya nggak ngerti ilmunya lah, antum nggak ngerti. Antum sholat sembari ngelamun, ya kan? Mustahil bisa khusyuk. Mustahil. Khusyuk itu kalau antum cinta kepada Allah. Dan tidak mungkin cinta kepada Allah kecuali antum kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah sudah kita bahas tadi. Antum kenal cuma sebatas di mulut, sebatas di bibir kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bisa khusyuk sholat itu. Jeng aja lah. Kalau kita bilang illallah, itu Allah sedang dimasukkan ke dalam hati. Illallah, ila Allah dimasukkan ke dalam hati. Tapi tarekat Naqsabandiyah kan menganggap bersuara. Zikirnya kan di sini aja, nggak berbunyi, nggak ada bunyinya. La illallah, la illallah. Itulah uniknya sebuah tarekat tergantung imam besarnya. Jadi Nabi cuma berikan acuan koridornya, ini dia yang kamu kerjakan. Mereka mengerjakannya dengan cara berbeda-beda. Tujuan akhirnya apa? Mencintai Allah. Tujuan akhirnya mencintai Allah. Jadi ukurannya apa sekarang? Ukurannya coba antum selesai salat, ukur sendiri. Berapa persen hati antum menghadap kepada Allah? Coba ukur berapa sendiri. Maka Allah sudah bilang, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Neraka wail bagi mereka lalai di dalam salatnya. Kalau sudah mengancam dalam Al-Quran. Antum juga baca tiap hari kan.
ayat tadi. Ayo semuanya balik kepada Allah dengan cara yang benar itu. Jangan ikutin jalan-jalan yang salah. Kalau antum mau mengerjakan seperti yang saya bilang tadi, mulai bersihkan hati dari dosa, dari penyakit hati, secara perlahan dan pasti antum akan merasakan kehadiran Allah di hati kita. Perlahan tapi pasti gitu. Antum sudah mulai senang berdekat dengan Tuhan. Antum mulai sholat bisa khusyuk, mulai bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bisa mulai sholat sembari nangis. Bukan cuma mulutnya yang bagus, wah tajwidnya hebat, di lagu-lagu dinyanyi-nyanyi. Sementara hatinya isinya sampah semuanya. Maaf ya kalau saya bilang seperti itu. Maaf sekali. Saya cuma mengingatkan supaya antum berubah. Ayo berubah. Dia ada lagi satu ustadz muda. Ayo dong, hidup yang rukun, saling menerima. Yang bagus terima, yang jeleknya diterima. Ini pendukung Wahabi juga. Wahabi itu takfiri. Wahabi itu takfiri. Tidak mungkin dia bisa bergabung dengan kita. Itu nggak mungkin. Dia mengkafirkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia bilang kita sesat karena ini, sesat karena itu. Mana mungkin kita bisa bergabung dengan mereka? Mana mungkin, akhi, ya akhi, tak mungkin gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Kecuali antum pendukung mereka juga. Kalau antum pendukung mereka juga, ya oke lah silakan aja. Semua orang bebas mereka buat ngomong. Semua orang bebas mereka untuk mengajarkan. Tinggal lagi audiensnya aja. Audiensnya mengingat ke arah yang mana. Neraka dan surga bukan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan siapa boleh masuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan saya yang menentukan siapa bisa masuk surga, Allah yang menentukan. Saya cuma lakukan kewajiban saya untuk ngajar. Orang mau dengerin silakan. Enggak mau dengerin juga silakan juga. Kita nggak jadi tambah hebat gara-gara orang dengarkan. Nggak jadi tambah hina karena orang tidak mendengarkan kita. Allah memberikan kita rezeki dengan caranya sendiri. Kita nggak minta dibayar. Jangan semua murid saya jangan pernah mengajar untuk minta dibayar. Dikasih uang boleh ya? Dikasih uang boleh aja, halal aja. Tapi jangan pernah minta. Jangan pernah minta. Jangan mengharap pun. Bahkan mengharap pun jangan pernah gitu. Insya Allah akan ridho kepada kita. Sudah saya jawab sebagiannya tadi ya. Jadi yang paling penting itulah bagaimana cara minta ampun kepada orang sudah meninggal dunia. Kepada ibu sudah meninggal dunia, saya durhaka sudah luar biasa. Tadi kalau mungkin kerjakan haji untuk beliau. Seperti mintakan ampun, ampuni dosa ibu saya Allah. Kalau nggak mungkin juga, tadi itu bacakan Fatihah Qul 1000 kali. Berapa lama Kiai? 100 hari. Kalau perlu 100 hari terus sampai datang isyaratnya. Isyaratnya bagaimana Kiai? Biasanya isyaratnya ibunya datang ke dia dalam mimpi. Ibunya datang sambil tersenyum, berarti ibunya sudah memaafkan gitu. Ibunya datang sambil tersenyum. Insya Allah dia sudah dimaafkan. Kita bacakan Qul 1000 kali, kita mintakan ampun. Ya Allah ampuni dosa ibu saya. Lapangkan kuburnya, mudahkan urusannya, kita doakan beliau. Insya Allah itu akan bermanfaat buat beliau di dalam kuburnya. Jadi kalau kita lanjutkan tadi, bagaimana tadi kita cara syarat yang khusyuk? Ingat baik-baik ya. Jadi kalau kebersihan hati itu hati bersih dari dosa, bersih penyakit hati, berarti kita sudah punya mata. Tadinya matanya ketutup oleh dosa, ketutup oleh penyakit hati. Sekarang sudah bersih. Tinggal lagi fokus. Kalau mau lihat ke arah, ya harus ke depan gini lihatnya fokus. Jangan lihat ke kanan ke kiri gitu. Fokus. Fokus sujud, rasakan kita sujud di kakinya Allah Subhanahu wa taala. Terus saja, jangan bangun. Terus jangan bangun. Sampai hati kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan Allah, seakan Allah di depan kita. Bagaimana rasanya? Nggak ada cara untuk menjelaskannya, nggak ada kalimat bisa menjelaskan. Kerjakan aja. Nanti kita akan merasakan seperti itu. Kita merasakan Allah di depan kita, di dekat kita. Kita akan nangis menghibah-hibah. Maafkan saya Allah, ampuni saya Allah. Saya belum mampu untuk berbuat yang bagus. Ibadah saya masih buruk semua. Dan yang paling bagus kita baca itu apa? Jangan pernah dilepas doanya Nabi waktu sujud. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaka ala nafsika. Sesungguhnya ya Allah, saya berlindung dengan ridha Engkau dari kemarahan Engkau. Saya berlindung dengan kemaafan Engkau dari siksa Engkau. Saya berlindung kepada Engkau dari Engkau. Ini saya kepengen semua orang baca doa ini. Kalau semua orang baca doa ini, sudah nggak ada musibah, insya Allah. Insya Allah nggak akan ada musibah di Jakarta. Yang suruh saya aja yang jagain. Ya rame-rame kita jagain. Ini ada sinyalnya tuh, isyaratnya itu isyarat musibah. Isyarat nggak tahu mau jadi apa. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya melihatnya begitu. Kalau semua kita berdoa, insya Allah Allah akan lepaskan kita dari bencana. Jadi apa yang kita bahas kemarin baru sampai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum membahas mendekat kepada Rasulullah. Padahal yang bisa menyampaikan kita kepada Allah adalah Rasulullah. Rasulullah yang akan menyampaikan. Itu kita sekarang dengan ikhtiar kita. Kita cuma bisa membuka sampai tabir terakhir.
Insya Allah dengan ikhtiar kita tabir terakhir terbuka. Ini pun sudah lumayan tuh. Tapi tabir yang paling ujung itu tidak bisa dibuka dengan ikhtiar apapun. Kata Imam Abu Bakar Maha Suci Allah yang tidak menjadikan sebuah tarik untuk kita bisa membuka pintu itu. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah untuk membuka. Siapa yang boleh dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Wahabi bilang, tak mungkin bisa melihat Allah. Ya, antum dalilnya cuma Quran dan hadis soalnya. Dalilnya cuma Quran dan hadis. Coba kita lihat di Quran, di hadis nggak ada tuh cerita tentang menghidupkan orang mati. Orang bilang kalau saya belum dia bisa menghidupkan orang mati, dongeng aja tuh. Dongeng, bohong aja dongeng. Tapi saya cerita tentang kakek guru saya, Mbah Khoil Bangkalan yang menghidupkan orang mati, dan guru saya menyaksikan. Sekarang kalau beliau bisa, apakah Rasulullah tidak bisa? Oh bisa pasti. Tapi beliau itu selalu tidak pernah mau menunjukkan hal seperti itu. Satu guru saya hadis, saya cuma punya guru 3, satunya guru hadis. Saya luar biasa orang itu, waroi sekali, luar biasa. Hadis itu katalar gitu, sanatnya, ilatnya katalar. Dia cerita saya punya sahabat, ada yang apa punya sahabat apa tuh punya riwayat hidup menarik. Tinggal di Mekah, mukim di Mekah dalam waktu lama, ingin pulang ke Indonesia, nggak punya ongkos. Tiap malam doa di Masjidil Haram, doa nangis, ya Allah saya pengen pulang nggak punya ongkos. Suatu malam dia bermimpi, nanti di hari Jumat di pojok sebelah sana tuh ada orang pakai jubah hijau. Kamu bilang aja sama dia maksud kamu. Jadi dia datang Jumat tuh dari awal-awal sudah datang, dia sudah di pojok tadi. Ditunggu, bener, nggak lama datang orang pakai jubah hijau. Dia tungguin selesai sholat, ditubruk aja tuh orang. Kamu kenapa katanya? Ya saya pengen pulang ke Indonesia nggak punya ongkos. Katanya saya harus bilang sama kamu. Oh gitu ya? Ya kau pegang tangan saya. Merem. Buka, sudah di Indonesia deh. Ini orang bukan cuma bisa nyeberang sendirinya, kalau orang nyeberang sendirinya banyak itu. Bagaimana dia bisa? Tapi dia bisa nyeberangkan orang lain. Ya. Dia bisa nyeberangkan orang lain. Siapa dia Kiai? Saya juga belum tahu. Mungkin lebih hidir, mungkin orang-orang yang utama yang ada di situ. Apakah Rasulullah tidak bisa seperti itu? Wah, beliau kan gurunya semua guru. Beliau pasti bisa, tapi beliau selalu bilang, saya takut disembah-sembah oleh umat saya. Saya takut disembah-sembah oleh umat saya. Beliau tidak pernah mau menunjukkan hal seperti itu. Dan ibadah utama beliau kan bukan salat tahajud 11 rakaat. Itu kan cuma buat contoh buat kita. Kamu asal 11 rakaat salat, sudah alhamdulillah. Beliau kan dengan hati beliau, ya kata Ibu Aisyah, sepanjang hidup, sepanjang tidur beliau pun beliau selalu menghadap kepada Allah. Itu sujudnya beliau, kalau saya belajar sujud kepada Allah cuma waktu salat. Beliau itu kan dalam setiap keadaan. Sama seperti Mbah kita Fajar Ibrahim. Itu kan sujudnya dalam setiap keadaan, dalam diam begini pun dia sujud terus kepada Allah. Dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa berdosa. Kalau hatinya lepas dari Allah, mereka merasa bersalah. Hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Dalam diamnya begini, hati selalu sunduk gitu. Dan kalau orang seperti itu, saya banyak ketemu mereka. Mereka sampai ke derajat melihat Allah. Lidah mereka, kata Imam Ghazali, akan keluh. Jadi Imam Ghazali yang bilang, mereka nggak akan pernah ngomong lagi. Semua yang saya temuin nggak pernah ada yang ngomong. Dia pernah ngomong, diam aja. Semuanya. Dulu ada banyak poskri, di setiap kabupaten ada satu. Sekarang jadi satu aja susah. Dulu setiap pondok pesantren besar-besar itu pasti pemimpin itu para wali Allah. Tapi ya zaman sudah mengubah keadaan. Sudah. Apa yang paling banyak merubah keadaan? Hubud dunia. Kecintaan kepada dunia. Cinta kepada dunia yang kemudian menjadi masalah untuk kemudian menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nggak boleh kaya? Oh, boleh. Yang nggak boleh itu mencintai kekayaan kita. Kita cintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia paling kaya pun seorang rasul, namanya Sulaiman. Allah menjadikan manusia paling miskin juga seorang rasul, namanya Isa Al-Masih. Isa tuh yang hartanya cuma baju yang melekat, satu di bawah, satu di atas, satu dicuci, satu dipakai, bantalnya dari batu. Makannya setiap hari puasa, setiap everyday puasa. Bukan cuma pakai gandum sedikit. Isa Al-Masih luar biasa derajatnya. Beliau cuma di bawahnya Rasulullah di antara golongan Nabi itu. Kita cukup kita ngomong kita. Nanti kita kapan waktu kita membahas kedekatan kita kepada Rasulullah. Saya sekarang cuma ingin tadi itu jawab Ibu, mudah-mudahan buat semuanya. Berlatih fokus. Ya Mbak Dini. Berlatih fokus. Punya mata tuh syarat untuk melihat. Tapi kalau melihatnya ke arah sana nggak kelihatan. Kalau melihat saya lihat kayak begini baru lihat saya. Lihatnya ke samping, yang lihat yang lain terusnya. Begitupun kita kepada Allah. Kalau kita mau melihat kepada Allah, fokus kepada Allah. Jangan ada yang lain. Dan mikirin suami, mikirin anak, mikirin segala macam. Kosongkan pikiran kita. Matikan rasa kita. Kita melihat, tidak melihat, mendengar, tidak mendengar. Maka itu
Mulut kita tidak bersuara, cuma bibir kita bergerak. Melihat tidak melihat, mendengar tidak mendengar, matikan rasa dan cipta. Hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa, Ki? Bisa. Coba dulu, kalau nggak bisa bilang saya. Kalau besok nggak bisa bilang sama saya. Bisa. Fokus, fokus, dan fokus. Insya Allah bisa. Dan kalau sudah mulai sekali bisa, kesananya bisa terus. Gitu. Akan senang kok. Ya, kayak sekarang saya sendirian nih, nggak keluarga saya. Kita nggak pernah sendirian. Kapan kita sendirian? Kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nggak pernah sendirian gitu. Dan kita nggak pernah kesepian. Kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ngocehnya udah cukup. Mudah-mudahan ngoceh saya ada gunanya. Buat Mbak Dini. Besok bilang sama saya, sekarang saya bisa kayak salat subuh. Harus bisa. Sudah banyak yang bilang bisa. Sekarang kita zikir, kita doa. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأبويا فجر إبراهيم يلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada lagi yang protes Pak Sugri. Apa itu tawasul? Coba tunjukkan hadisnya. Mana pernah Nabi ngajarkan tawasul? Tunjukkan hadisnya. Antum carinya di hadis sih. Nggak ketemu lah. Antum cari di pelajaran-pelajaran tadi itu diajarkan Nabi yang khusus kepada Abu Bakar, kepada Ali, pecah menjadi tarekat yang banyak. Pasti semua mengertikan yang sama. Tawasul itu apa? Tawasul itu menghubungkan hati. Menghubungkan rohani. Saya kalau ada orang digangguin jin, yang saya bilang ke dia, kirimin saya Fatihah. Kalau kirimin saya Fatihah, rohani kita tersambung, insya Allah saya bisa cariin tuh jin gitu. Kalau enggak, saya nggak punya media buat nangkep tuh jin, saya nggak punya medianya gitu. Tapi kalau dia hubung ke saya, dia terhubung secara rohani, insya Allah. Berkali-kali saya cerita saya tangkap santet yang bukan buat saya. Itu orangnya dari Solo, cuma dikirimin saya Fatihah. Begitu santet datangnya ke saya. Pernah saya bilang, saya selesaikan aja. Jinnya pasti saya bunuh, santetnya saya lumpuhkan. Dukunnya saya pecut setiap hari. Setiap hari saya pecut, tapi dia tobat-tobat, saya kesian juga. Jangan pernah coba urusan sama saya. Jangan coba urusan. Kalau mau coba, ya silakan. Kalau pernah mau coba. Semua amat sih Kiai. Ya boleh kita coba. Saya paling benci tukang santet itu. Saya benci tukang santet. Jangan sampai saya ada urusan tukang santet. Saya nggak kasih ampun. Gitu. Tapi saya nggak bunuh kok. Saya pecut supaya dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mati kafir main sihir gitu. Main sihir itu matinya kafir. إلى حضرة الله إبراهيم عليه السلام إلى حضرة آدم عليه السلام ومن هواء وإدريس ونوح وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وذوالكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وإلياس عليه السلام ويونس عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام وصموئيل عليه السلام إلى حضرة بهدية عليه السلام السلام عليكم يا أنبياء الله ورحمة الله وبركاته والحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بارها وبارها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سيدنا مولانا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وشيخ القاسم جنيد البغدادي وشيخ ويسكرني وشيخ جنيدي النقشبندي وسمة البداوي وسمة الرفائي وسمة البني وسمة التيزاني وشيخ إبراهيم الرحمن الله الروساني وشيخ جعفر الصديق وشيخ يزيد البستمي وشيخ يوسف الحمداني وشيخ الحسن الكوني وشيخ معروف الكرهي وشيخ سري السبتي وشيخ بيبي الأجمي وطيب الصبية وسلهم وبروهم وآل بيتهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جرهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة الشيخ
Haji Madinah Kubra, Sunan Gresik, Maulana Maghribi, Maulana Ishaq, wa ila yang Sunan Ampel dan Sunan Giri, Sunan Yakin, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus Syekh Ja'far Sudik, Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil, Gunung Sumbung Cirebon, Wanyi Mas Panatagama Pasambangan, Wa Buku, langsung sang Cirebon Girang, Syekh Marsadatillah, Syekh Bain Rasadatil Kahfi, Jami'a Auliya Kuala Nabi, Gunung Sumbung, Gunung Jati, Musulihim, Mabuluhim, Wali Baiti, Sultan Banten, Maulana Sanuddin, Bandara sebagai Muhammad, Sultan Haji Syaman, Surah Muhammad, Sultan Mufakir, dan Purba, banyak surah negara tubuh Sion, Kiwasya, Pengaran Tiga Terapuan, Masagiri, Husain Nabi Husain bin Abu Bakar, ada Yudhus Suar Batang, Habib Muhammad, Ar-Rahman, Nabi Kampung Banan, Sunan Ki Imin, Kebun Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Wala hadri hidir wa salam wala hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalhum al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadrati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa hidir alaihi salam wa Abu Yasyam Qadir Jailani wa Abu Yamin Bunyamin wa Abu Fajar Ibrahim Jalum Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa. Kita doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat kepada Allah. Allah dekat sekali kepada kita. Jangan dicari jauh-jauh, dekat sekali. Dan dia sudah beritahu, saya akan mengabulkan doanya. Rasul sungguh berdoa. Ayo kita sungguh-sungguh berdoa. Yakin Allah mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah hadara ma'alimullah wa zinata ma'alimullah min ma'alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersibuk kami di hadapan kami hamba-hambamu yang berdosa. Selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Nikmat yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Gusti nuhun. Ya Allah, walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal hulku kulluhu, biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran katsiran wa la yaghfiru illa anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ilahana. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Beliau di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Ampuni segala dosa mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami. Baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, saudara kami. Mereka masih hidup di dunia semuanya. Ilahana. Yang di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Dan cahaya. Dan cahaya. Lepaskan dari siksa kubur.
Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Kamu masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bika. Ilahana ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya Muhammadu mayyasya'u wa yusbitu indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari godaan setan, jauhkan setan dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala hamla wala quwwata illa bika, wala hamla wala quwwata illa bika, wala hamla wala quwwata illa bika. Na'udzubika rabbana min jahdil bala'i wa darakis saqa'i wa su'il qadari wa tatil a'dai. Nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Na'udzubika min zawali ni'matika wa tahwili 'afiyatika wa fujati ni'matika wa jami'i sahmatik. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yahya, min nafsin la yasba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah. Nas'aluka al-'afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allahumma hafizna min bayni aydina wa min khalfina wa min aminina wa min zaminina wa min fawqina wa na'udzu bi armatika min tahtina. Allahumma afina fi abdanina, afina fi absarina, afina fi asma'ina. Allahumma na'udzu bika minal kufri wal fakri, na'udzubika min azbil qabri la ilaha illa anta ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghiitsu wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ilahana ya Allah, ya Allah. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Sebagian kami menderita sakit autoimun, sebagian kami menderita sakit jantung, sebagian kami menderita sakit diabetes, sebagian kami menderita segala penyakit ya Allah. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Rabbana zasibil ba'sya Asibil ba'sya anta syafi ya Allah. La syifa la syifa ukasifaan la yursakuman ya Allah. Ilahana, limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang luas, boleh kami ibadah kepadamu. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wa berbutuha. Ya basitul lagi absut rizqi liman yasha bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini wa bika bi kirimanati makhluqin bi mahdi barik wa karomika ya Rahman. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid aghnina bi halatika an harumika wa bi ta'atika wa syiatika wa bika man siwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina
Innaka tawwabur rahim. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu. Jadikan semua keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, cici-cici kami, orang-orang yang saleh-salehah, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang yang berhaji, jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramati ya Abu ya Fajar Ibrahim, bikaramati ya Abu ya Fajar Ibrahim, bikaramati ya Abu ya Imin bin Yamin, bikaramati ya Abu ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimu'jizati Abu Yahdir alaihi salam, bimu'jizati Abu Yahdir alaihi salam, bimu'jizati Abu Yahdir alaihi salam, bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmati ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam adada hulkihi wa dadu nafsihi wa jinata arsi min kalimatihi. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.